Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum temu 3, review 5 jurnal pendekatan pengembangan sistem informasi kelompok 2 dengan anggota Tri Ependri Putra, Damaris Dwi Ayu Natalia, Eva Duna Puspita Ningrum, Nurul Karima Arau, dan Teddy Satria Pamungkas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Epen. Analysis and design of information system report of medical check-up in SIO Medical Center Clinic web visit. Tujuan penelitian untuk mengetahui bahwa sistem yang berjalan di klinik SIO Medical Center belum terkomputerisasi dengan baik, yaitu dalam pencatatan laporan pemeriksaan menggunakan file Excel dan Word sehingga belum tersimpan di database secara struktur. Subjek penelitian, analisis dan desain sistem informasi laporan, pemeriksaan medical check-up di SIO Medical Center yang berfokus pada pengembangan sistem berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data laporan pemeriksaan kesehatan. Metode penelitian, metode sistem development, life circle, SDLC, dan pengembangan sistem menggunakan model waterfall yang dimulai dari analisis dan observasi terhadap sistem yang berjalan di perusahaan. Hasil penelitian, hasil penelitian dari jurnal ini menyatakan bahwa sistem informasi laporan hasil pemeriksaan medical check-up berbasis web berhasil dirancang dan dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL yang menggantikan metode pencatatan manual dengan Microsoft Word dan Excel. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan dan pengolahan data sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan laporan menjadi lebih cepat. Kesimpulan, penulis membangun sebuah sistem berbasis web dengan menggunakan database yang berguna untuk menyimpan hasil medical check-up yang relatif banyak sehingga menyimpan dan struktur sistem informasi laporan sehingga pemeriksaan medical check-up diharapkan dapat membantu petugas klinik dalam catatan data, pembuatan laporan menjadi lebih cepat dan akurat serta dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi pada saat melakukan pengelolaan data klinik. Yang kedua akan dibacakan oleh Damaris. Yang kedua ada pembuatan website sistem informasi objek wisata menggunakan pendekatan object oriented analysis and design atau OAD. Tujuan penelitian di sini mengembangkan sistem yang memudahkan pihak pengelola atau seperti dinas pariwisata dalam memasukkan, memperbarui, dan menghapus informasi tentang objek wisata melalui sistem yang user-friendly, serta dapat menampilkan informasi objek wisata secara lengkap dan terorganisir, sehingga memudahkan wisatawan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Untuk subjek penelitian tersebut yaitu untuk pemodelan kasus penggunaan atau use case untuk mendeskripsikan interaksi pengguna dengan sistem identifikasi kebutuhan pengguna utama seperti wisatawan, pemilik objek wisata, dan pemerintah daerah. Metode penelitian yaitu pembuatan website ini menggunakan pendekatan objek oriented analysis and design atau OOAD, yaitu kumpulan peralatan dan teknik untuk pengembangan sistem yang akan memanfaatkan teknologi objek untuk mengkonstruksikan sebuah sistem dan perangkat lunak. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan object-oriented analysis and design atau OOAD sangat efektif dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis web. Dengan menggunakan metode ini, sistem yang dibangun menjadi lebih modular, terstruktur, dan mudah diadaptasi
serta diperluas di masa depan. Website sistem informasi objek wisata yang dihasilkan berhasil memenuhi kebutuhan pengguna dan berjalan dengan baik. Dalam hal fungsionalitas, aman, dan kinerja, untuk kesimpulan, aplikasi sistem ini menghasilkan analisis dan pembuatan website yang berkaitan dengan objek wisata. Penelitian ini dapat dibantu oleh seseorang dalam memberikan informasi mengenai objek wisata, seperti wisata sejarah, wisata belanja, dan wisata kuliner, serta wisata akomodasi. Saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan website ini adalah sistem yang membahas objek wisata yang berada tidak mencakup wilayah. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Teddy. Yang ketiga, model prototyping pada pengembangan sistem informasi. Tujuan penelitian menghasilkan prototipe sebagai langkah awal dalam pengembangan sistem informasi, menyediakan pemahaman awal tentang proses dasar sistem yang akan dikembangkan, dan meningkatkan komunikasi antara pengembang dan pengguna sistem. Subjek penelitian mengembangkan sistem informasi menggunakan model prototyping. Pengguna sistem yaitu individu atau kelompok yang akan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan. Interaksi antara pengguna dan pengembang sangat penting untuk menentukan kebutuhan dan fitur sistem. Metode penelitian. Metode prototyping merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang berupa model fisik kerja sistem dan berfungsi sebagai versi awal dari sistem. Dengan metode prototyping ini akan dihasilkan prototipe sistem sebagai perantara pengembangan dan pengguna agar dapat berinteraksi dalam proses kegiatan pengembangan sistem informasi. Hasil penelitian. Penggunaan prototyping membantu meningkatkan komunikasi antara pengembang dan pengguna, sehingga pengguna dapat memberikan masukan yang lebih tepat mengenai kebutuhan sistem. Prototipe yang dikembangkan berfungsi sebagai representasi awal dari sistem, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan memberikan umpan balik sebelum sistem akhir dikembangkan. Keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan sangat penting. Dengan menggunakan prototyping, pengguna merasa lebih terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sistem yang akan dibangun. Kesimpulannya, pengguna model prototyping dalam mengembangkan sistem informasi sangat penting untuk memastikan perencanaan yang matang, meningkatkan komunikasi antara pengembang dan pengguna, serta mengidentifikasi kebutuhan dan masalah lebih awal. Komitmen yang jelas antara semua pihak terlibat juga krusial untuk kesuksesan pengembang. Dengan demikian, model prototyping terbukti efektif dalam menghasilkan sistem yang sesuai dengan harapan pengguna dan dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses pengembangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eva. Sistem informasi laboratorium dengan metode Joint Application Design atau JAD berbasis website kasus laboratorium artificial intelligence Universitas Nasional. Tujuan penelitian untuk merancang pengembangan sistem informasi yang dapat membantu dalam pengelolaan data dan informasi di laboratorium artificial intelligence. Sistem ini diharapkan dapat menggantikan metode manual selama ini digunakan. Subjek penelitian sistem informasi laboratorium dengan metode Joint Application Design. Metode penelitian, metode JAD digunakan sebagai langkah awal dalam perencanaan sistem. JAD melibatkan kolaborasi antara pengguna dan pengembang untuk mendefinisikan kebutuhan sistem secara jelas dan menyeluruh, membantu dalam mengidentifikasi fitur dan fungsi yang perlu dalam sistem informasi. Hasil penelitian, sistem ini mampu mengolah data terkait asisten laboratorium, inventaris ruangan laboratorium, jadwal perkuliahan, dan berita seputar kegiatan di laboratorium. Hal ini memungkinkan mengelola data yang lebih cepat dan akurat.
Sistem ini mampu mengolah data terkait asisten laboratorium, inventaris ruangan laboratorium, jadwal perkuliahan, dan berita seputar kegiatan di laboratorium. Hal ini memungkinkan pengelola data yang lebih cepat dan akurat. Kesimpulan, pengembangan sistem informasi berbasis web dengan metode JAD dapat memberikan solusi yang signifikan dalam mengelola data dan informasi di laboratorium, artificial intelligence, serta memberikan kualitas layanan kepada pengguna. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Nurul. Lima, perancangan aplikasi penyedia informasi pengguna tinggi bagi pelajar SMA atau sederajat dengan metode participatory design. Tujuan penelitian untuk merancang aplikasi yang dapat menyediakan informasi lengkap mengenai perguruan tinggi bagi pelajar SMA atau sederajat, serta dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam mengakses informasi tentang universitas, jurusan perkuliahan, dan proses pendaftaran. Subjek penelitian, pelajar SMA siswa kelas 2 dan 3 dari berbagai sekolah menengah atas yang berpartisipasi dalam fokus grup diskusi untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka terkait informasi pengguna tinggi. Dan mahasiswa yang mengalami kesalahan dalam memilih jurusan yang juga terlibat dalam fokus grup diskusi untuk memberikan wawasan tentang pengalaman mereka. Metode penelitian fokus grup discussion atau bisa disingkat FGD digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dengan melibatkan pelajar SMA dan mahasiswa, dan participatory design workshop. Metode ini melibatkan pengguna dalam proses desain untuk menentukan alternatif desain aplikasi. Selanjutnya, hasil penelitian alternatif desain dari workshop desain partisipatif dihasilkan 4 alternatif desain aplikasi yang berbeda-beda, masing-masing dengan fitur dan tata letak yang unik. Prototype high fidelity, prototype aplikasi yang dirancang menunjukkan fungsionalitas dan kegunaan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kesimpulan, penelitian ini berhasil merancang sebuah aplikasi penyedia informasi tentang perguruan tinggi yang dirancang khusus untuk pelajar SMA atau sederajat. Dengan menggunakan metode participatory design, aplikasi ini mengatasi kendala yang dihadapi oleh siswa dalam mengakses informasi yang diperlukan. Kesimpulan, sistem informasi yang dibangun diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pencatatan data serta pembuatan laporan, menunjukkan pentingnya pendekatan yang tepat dalam pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepuasan pengguna. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Cukup sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.